Shalom, selamat malam, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus yang baik. Berjumpa lagi dengan saya, Gil Punyavanis Naga, di dalam channel YouTube KNS Worship. Di kesempatan malam ini, saya ingin kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang akan saya lanjutkan masih di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-16 dan pasal yang ke-17. Namun sebelum itu saudara, saya ingin berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita baca pada malam ini itu Tuhan memberikan suatu pengertian, hikmat pengertian untuk memahami, mengerti akan apa isi firman yang kita baca pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, mengucap syukur Bapa bahwa Engkau sudah menyertai kami di dalam menjalani aktivitas pekerjaan usaha kami Bapa pada hari ini dari pagi hingga sampai malam tadi, sehingga yang kami kerjakan, yang kami usahakan Bapa di dalam kegiatan kami sepanjang hari ini, semua yang Kau berikan kemampuan, semua yang Kau berikan kelancaran, sehingga semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar seturut dan kehendak-Mu. Ya Bapa kami Yesus yang baik. Dan malam ini kami akan membaca firman-Mu. Urapilah kami yang mendengarkan firman-Mu, yang membaca firman-Mu, bahkan yang merenungkan firman-Mu Bapa di dalam kehidupan kami ini. Kau urapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengerti, memahami akan apa isi dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan membaca Bible dalam kitab Kejadian 16 dan terjemahan Indonesia Modern Bible. Kejadian 16. Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan namanya Hagar, seorang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Hampirilah hambaku, mungkin dari dia aku akan mendapatkan keturunan. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Sarai, istri Abraham, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abraham, suaminya, sebagai istri pada akhir tahun ke-10 sejak Abraham tinggal di tanah Kanaan. Abraham menghampiri Hagar dan wanita itu mengandung. Namun ketika ia mengetahui bahwa dirinya mengandung, ia memandang rendah nyonyanya itu. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu, tetapi ketika engkau membawa ia mengandung, aku telah dipandang rendah olehnya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dengan engkau. Namun Abraham berkata kepada Sarai, lihatlah hambamu itu ada di dalam kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu. Lalu Sarai menindasnya sehingga Hagar lari dari hadapannya. Malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Syur. Dia bertanya,
Hagar hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau akan pergi? Dan ia menjawab, aku melarikan diri dari hadapan Sarai majikanku. Malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya. Malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak dan tidak terhitung karena banyaknya. Lalu berkata malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau akan menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengar penderitaanmu. Ia akan menjadi manusia keledai liar, tangannya melawan setiap orang, dan tangan setiap orang melawan dia, dan di tempat ia tinggal, ia akan menentang semua saudaranya. Wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman padanya, engkaulah Elroy, Elohim yang melihatku. Karena di sini aku melihat Tuhan yang memerhatikan aku. Itulah sebabnya orang menyebut mata air itu mata air Lahairoi, yang terletak di antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram namanya Ismail. Abram berusia 86 tahun pada saat Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Kejadian 17. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman padanya, akulah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Wow. Aku akan membuat perjanjian antara aku dan kau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Wow. Maka Abram tersungkur dan Elohim berfirman padanya, mengenai aku, lihatlah perjanjianku ada padamu, maka engkau akan melihat bapa banyak bangsa. Wow. Maka engkau menjadi bapa banyak bangsa. Namun namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa. Wow, luar biasa. Aku akan membuat engkau beranak cucu dengan sangat banyak, bahkan telah menetapkan engkau agar bangsa-bangsa dan raja-raja berasal daripadamu. Aku telah mendirikan perjanjianku antara aku dengan engkau dan keturunanmu turun-temurun, sebagai suatu perjanjian kekal untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi keturunanmu. Luar biasa. Aku telah memberikan kepadamu dan pada keturunanmu tanah tempat kediamanmu, yakni seluruh tanah Kanaan sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka. Elohim berfirman pada Abraham, dan engkau harus memelihara perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu. Setiap laki-laki dari antaramu harus disunat. Kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu menjadi suatu tanda perjanjian antara aku dan kamu. Seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah kamu sunat, yaitu setiap laki-laki dari keturunanmu yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing yang bukan keturunanmu. Ia yang lahir di rumahmu dan yang dibeli dengan uang
harus disunat. Perjanjianku akan ada di dalam manusia jasmanimu sebagai perjanjian yang kekal. Setiap laki-laki yang tidak disunat, yang kulit katanya tidak dipotong, orang itu harus dilenyapkan dan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Elohim berfirman kepada Abraham, kepada Sarai istrimu, engkau tidak akan memanggilnya Sarai karena namanya menjadi Sarah. Aku akan memberkatinya dan aku juga akan memberikan padamu seorang anak laki-laki daripadanya, dan aku akan memberkatinya sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Wow. Raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Abraham bersujud dan tertawa serta berkata dalam hatinya, apakah seseorang yang telah berusia 100 tahun bisa mempunyai anak? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun akan bisa melahirkan? Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau harus memanggil namanya Ishak. Dan aku akan membangun perjanjianku dengannya untuk suatu perjanjian yang kekal bagi keturunannya selamanya. Mengenai Ismail, aku telah mendengarkan engkau, karena itu aku telah memberkatinya dan membuatnya dan akan membuatnya beranak cucu sehingga menjadi sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini juga. Setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Lalu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua yang lahir di rumahnya dan semua yang dibeli dengan uangnya, setiap laki-laki dari rumah Abraham. Kemudian ia memotong kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah Elohim perintahkan padanya. Abraham berusia 99 tahun pada saat kulit katanya dipotong. Ismail anaknya berusia 13 tahun pada saat kulit katanya dipotong. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya telah disunat. Semua pria yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing, mereka telah disunat bersamanya. Amin. Luar biasa perjanjian Elohim dengan Abraham. Sangat luar biasa. Dan biarlah perjanjian Elohim yang telah dilakukan pada Abraham itu juga terjadi atas hidup kita semuanya yang percaya dan yakin kepada Tuhan kita Yesus yang baik. Mari kita berdoa, mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang telah kami terima pada malam ini. Biarlah apa yang kami baca Bapa, yang kami renungkan firman-Mu pada malam ini, itu bisa menjadi suatu hal yang baik, hal yang benar di dalam hidup kami ini. Sebab firman-Mu ya dan amin Bapa, kami yakin dan percaya itu. Dan biarlah firman-Mu yang kami baca tentang perjanjian Kau dengan Abraham itu terjadi juga di dalam hidup kami, anak-anak-Mu ini, umat pilihan-Mu ini Bapa, umat tebusan-Mu, sehingga kami boleh hidup selalu digenapi
oleh janji-janji-Mu yang Kau janjikan, seperti Abraham Kau janjikan Bapa. Biar demikianlah janji-janji-Mu juga Engkau genapi kepada kami, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami berterima kasih padamu. Dan malam ini Bapa, kami mau istirahat. Sertalah kami mohon penjagaan-Mu. Biarlah Engkau memerintahkan malaikat surgawi-Mu Bapa berkemah di sekeliling kami, sehingga kami boleh tidur pada malam ini dengan penuh penjagaan dan proteksi yang daripada-Mu. Ya Bapa kami Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Segala hormat, kemuliaan serta syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Ya Bapa kami Yesus yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah berkunjung ke channel Genes Worship ini untuk menyaksikan video pembacaan firman pada malam ini. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment setiap video yang ada di dalam channel ini. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan saya yakin dan percaya setiap firman yang saya bacakan di dalam video, di dalam channel ini, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, sebab saya membacanya adalah membaca firman yang penuh dengan kebenaran Elohim. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian, dan selamat istirahat, selamat malam. Shalom.